Yes. Nice to meet you everybody. Terima kasih. Senang bertemu dengan semuanya ya. Haleluya, puji Tuhan. Dengan Oba Harnos. Terima kasih Hari Sanusa. Yes. Selalu sukacita ya. Rasanya susah ya. Rasanya sih. Ya susah. Kalau buat orang yang selalu pusing kepala merenungkan persoalan yang boten-boten, yang tidak-tidak ya. Ya susah lah sukacita. Apalagi kalau no money, how can sukacita? Iya, kena otaknya duit terus. Kalau ada uang baru sukacita, tak ada uang tak ada sukacita lah. Ya, oke, tapi sinilah, oke lah. Kita bicara ya, bisa nggak sih sebetulnya sih sukacita di tengah-tengah segala macam semua ini? Selalu sukacita, bisa. You can dancing in the rain. Anda bisa menari di tengah-tengah hujan lebat. Hujan lebat ini bukan lagi hujan terus kita menari, bukan itu ya. Problem dan lain sebagainya. Anda bisa menari kalau Anda imannya teguh. Dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Maka walaupun Anda kebasahan dengan problem dan lain sebagainya, tapi Anda pasti bisa tetap terima kasih Yesusku dan lain sebagainya ya. Nah, sini dikatakan ada juga orang yang mungkin tidak percaya ya. Mana bisa sih? Ya, itu kan terserah pribadi-pribadi masing-masing. Sampai di mana iman Anda gitu aja bahasa. Sampai di mana percaya firman Tuhan ya. Sejak zaman dahulu yang dicari manusia adalah rasa tentram, tenang, sukacita, panjang umur bahkan ya. Manusia berusaha dengan segala cara ya untuk menikmati suasana jiwa yang tentram dan tenang dari dulu. Tapi yang dapat pusing terus ya. Punya anak pusing, nggak punya anak pusing. Anak sekolah pusing, anak nggak sekolah lebih pusing. Anak kawin pusing, anak nggak kawin lebih pusing. Anak punya anak pusing, anak nggak punya anak. Kita alih nggak punya cucu, pusing. Dia ngomongin orang, jadi semua tuh pusing terus. Jadi kita bergelut di tengah-tengah kepusingan gitu istilahnya ya. Tapi ya semua tergantung kembali kepada kita sih. Ya, orang suka bilang, Opa mah enak aja sih. Terus mereka nggak enaknya, yang nggak enaknya ujungnya tuh, Opa banyak sih duitnya, pantas Opa tuh seneng-seneng aja. Ya, ente salah. Ya, kan firman mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, hati yang patah mengeringkan tulang. Semua sudah hafal kok. Ya, tinggal kita maunya yang mana. Kita pilih, kan pilihan di tangan kita. Hidup ini pilihan kok. Anda mau pilih sukacita atau mau pilih terus pusing terus, bingung terus, khawatir, takut dan lain sebagainya. Sehingga Anda tidak bisa bersukacita. Iya, itu kan pilihan di tangan Anda. Dan Anda cukup dewasa kok untuk memilih yang mana yang benar, mana yang baik untuk Anda dan mana yang tidak baik untuk Anda. Maka sini dikatakan ya, ada Opa tulis ya, mau hidup yang bagaimana sih sebetulnya kita ini? Tentu semua bahagia Opa, sukacita Opa. Iya, haleluya, puji Tuhan ya. Tapi sebetulnya ya namanya manusia ya, menurut Opa ya, selama hidup ya, selama belum sampai di Balikpapan, you know Balikpapan? Peti dan disukabumikan. Iya, tetap ada problem. Iya, tetap. Cuman bagaimana kita reaksi terhadap problem itu. Nah, itu problemnya, itu persoalannya ya. Kalau reaksi kita, aduh, pusing, ya pusinglah kita. Ujung-ujungnya MATI. You know MATI? Gitu istilahnya. Tapi kalau kita bersukacita, toh semua pasti lewat kok. Semua ada waktunya kan, firman mengatakan demikian. Semua ada masanya, semua ada waktunya. Jadi semua ada batasnya sebetulnya. Semua ada the end-nya, ada akhirnya. Sehingga persoalan yang sekarang pusing, nanti pun akan stop juga. Sehingga buat apa kita terusin dalam kepusingan? Karena kalau Anda pusing, otomatis Anda punya sing-sing. Dalam bahasa Tionghoa sing-sing itu Anda punya perasaan ya. Anda punya perasaan, pikiran, itu semua kacau. Sehingga Anda tidak bisa mendapat sesuatu yang Anda idam-idamkan gitu istilahnya gitu ya.
Nah, di sini dikatakan ya, Opa tulis ya. Tetapi kita harus ingat bahwa dunia di mana kita hidup hari ini adalah dunia yang sudah rusak. Iya. Ini ribut, itu ribut. Opa kemarin dulu kan naik mobil ya, jalannya pelan loh Opa. Mau belok sesuatu mau U-turn gitu ya. Kira-kira 20-25 lah kilometer per jam. Opa lihat ada motor dari sana, tapi jauh. Opa putar pelan-pelan. Nggak lama Opa dipotong sama orang. 2 orang. Berarti, wah galak gitu. Tampangnya galak. Ya udah, Opa berhenti aja. Kenapa saya bilang? Karena Opa nggak merasa ditubruk dan nggak merasa menubruk gitu istilahnya ya. Oke, Opa berhenti aja. Tunggu tuh, itu belakang tuh jadi persoalan. Tubrukan tuh. Oh iya, tungguin aja deh. Nggak lama, kira-kira 10 menit lah. Opa tungguin aja. Datanglah orang itu. Ya udah deh, pulang deh Pak, nggak ada apa-apa. Nah, kalau kita bener, ya tenang aja. Ya kalau kita salah ya udah tabur tuai. Ya jangan terus mau nggak ada persoalan ya nggak ada lah. Selesaikanlah persoalanmu. Gitu aja bahasanya ya. Nah sini, keadaan sudah tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan manusia guna mengikuti kehendaknya, kehendak manusia tentunya ya. Dunia di mana kita hidup bisa berubah setiap saat dan terubahnya cepat loh. Cepat sekali ya. Jadi kalau kita nggak mengikuti rugi sendiri ya. Tanpa kita mengetahui sebelumnya, hal inilah yang ditakuti banyak orang sehingga banyak orang yang mencoba hendak mengetahui hari esok melalui ramalan-ramalan. Besok bagaimana ya? Aku kira-kira bagus nggak ya? Nasibku dan lain sebagainya. Ya oke. Kalau kita lihatlah ya. Mari kita baca yuk. Lukas 12 ayat 18 sampai 20 semua sudah hafal ya. Lalu katanya inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Itu kan rencana dia ya. Rencana manusia kan wah begitu, tapi kita lompat ayat 20 deh ya. Oke. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Pepatah Tionghoa mengajarkan apa? Sen putai lai si putai shi. Datang gak gawa apa-apa, gak bawa apa-apa. Pulang juga gak bawa apa-apa. Bukan gak boleh punya harta, bukan itu. Bukan gak boleh punya rumah, bukan itu. Tapi kalau kita kumpul terus otak kita di harta dan lain sebagainya, akhirnya kita pusing. Ujung-ujungnya juga kita nggak bawa apa-apa. Jangan kata harta, kesombongan pun nggak akan dibawa pulang di sorga. Di sorga nggak ada yang sombong loh, nggak percaya pergi lihat sendiri, cepetan gitu. Kalau opa bohong, ya udah terserah lihat sendiri dah, ya daripada ngebohongin orang. Ngapain tua-tua ngebohongin orang gitu ya. Lalu kita lompat di Yakobus ya. Haleluya. Yakobus 4 juga ayatnya 13. Orang apa tuh Padang bilang tigo balik. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Wah rencananya bagus loh. Rencananya bagus, gak salah kok ya. Sedangkan kamu ayat 14 tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. So what's the problem? Kerja mati-matian, bakbuk semuanya. Zero. Kalau kita teruskan lagi. Jangan pernah bergantung pada dunia. Jangan. Kita memang hidup di dunia, iya. Kita perlu segala macam, iya. Kita perlu minum, kita perlu makan, kita perlu ya pakai baju dan lain sebagainya ya. God sees you with unlimited possibility. Oh, lihat tuh. Tuhan melihat kita dengan apa? Kemungkinan yang tidak terbatas. Kita nggak nyampe. Ya opa sering ngomong ya, kenapa kepala kita dibikin sebesar ini? Kenapa nggak sebesar ini?
Kan kalau sebesar ini kan otak kan besar ya. Jadi bisa mikir lebih banyak ya. Enggak, karena kesusahan sehari cukup untuk sehari. Karena besok ada kesusahannya lagi. Jadi jangan pikir banyak-banyak. Yang bisa dipikir-pikir, gak bisa dipikir ya tidurlah. Kayak opa, tidurlah. Ya besok memang persoalan belum selesai, besok masih ada persoalannya. Masih ketemu dengan persoalannya. Tidak simsalabim selesai. Tapi ya kita lebih jernih. Begitu kita tidur, kita sehat, kita mempunyai kejernihan untuk solve the problem. Sehingga kita ada jalan keluar. Oh iya, diginiin ya. Oh, selesai persoalannya. Don't limit him with your doubt. Jangan melimitkan kuasa Tuhan dengan kekurangan percaya kita. Iya, jangan dilimitkan dong, jangan diperkecil kemampuan Tuhan dengan otak kita yang maaf kecil ini nih, cuman segede bakpao. Iya, janganlah kawan, ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan kita menerima cobaan hidup yang melampaui kekuatan kita. Oh, semua sudah hafal 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kau alami hanya pencobaan biasa-biasa saja. Ketika dikala engkau menghadapi pencobaan, maka Tuhan pasti buka jalan. Do you believe it? It depends on you. Semua tergantung kita kok. Firman disampaikan, kalau kita nggak percaya ya sama juga angin lalu lah istilahnya. Matius, ya, oke. Mau hidup happy nggak? Ayo ikutin aja ya. Jangan keras lah ya. Jangan keras ya. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. You see? Ya, yang ngomong Yesus bukan aku loh. Ya, oke? Karena itu pergilah, jadikanlah manusia. Semua bangsa muridku dan berbaptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai senantiasa sampai kepada akhir zaman. So, he never leave you. Tapi kita mau jadi guru yang bagaimana coba? Nah ini persoalannya. Kalau gurunya saja percayanya tanggung-tanggung, hidupnya juga tidak ada sukacita. You see my face? Ya. Opa 80 loh, ya. Tuh, bukan sok tua, bukan. Ya. Sukacita saja. Haleluya. Walaupun maaf ya, tangan kalau kelihatan ya, tangan opa udah berkeriput loh. Tuh, udah berkeriput, udah tua tuh. Tapi sukacita jalan terus. Soal besok mati, itu urusan Tuhan lah, bukan urusanku. Yang ini hari happy-happy aja gitu istilahnya ya. Marilah, jangan macem-macem lah. Jangan cari susah lah ya. Dunia ini semakin sukar, tapi ini adalah penampilan pemurnian bagi kita. Makin kita menghadapi kesukaran ya, itu pemurnian buat kita. Jangan tolak kesukaran. Hadapi sehingga kita makin hari makin kuat. Ya, day by day we are stronger than before. Wah, keren kan? Gitu dong. Make your stepping block into the stepping stone gitu. Jadikan batu sandunganmu menjadi batu pijakan gitu. Jangan, waduh, bagaimana ya? Bagaimana ya? Ya bagaimana? Kalau Anda bagaimana terus ya jawabannya juga bagaimana. Gitu aja bahasanya. Karena Anda nggak tahu jalan keluar. Kalau Anda mampu membuat batu halangan menjadi batu pijakan, maka Anda bisa melewati halangan itu. Sehingga Anda bisa sampai ke tempat tujuan. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijak akan memahaminya. Oke, jelaskan? So, kita orang bijak. Amin. Kita memahami semua rancangan Tuhan buat engkau dan saya. So, go. Maju terus. Jangan mundur. Tuhan berkati. Bless you. See you on next program. Hallelujah. Yes.